Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar bisikan angin di tengah malam yang terasa lebih dingin dari biasanya? Di desa Asri, Pak Tirtayasa, sang penjaga gerbang terakhir, hidup dalam kedamaian sederhana bersama cucunya, Sekar. Namun, ketenangan itu terusik oleh panggilan duka yang mengungkap rahasia kelam di balik kematian seorang pemuda kaya. Saksikan bagaimana iman dan cinta diuji dalam pusaran kegelapan yang mengancam. Hanya di lembar kelam, siapkan diri Anda untuk terhanyut dalam kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Jangan lupa like dan subscribe, karena petualangan kita baru saja dimulai. Lantunan merdu ayat-ayat suci mengalir lembut dari bibir Pak Tirtayasa, membelah heningnya fajar. Di atas sajadah lusuh yang menjadi saksi bisu ribuan sujudnya, lelaki berusia senja itu menenggelamkan diri dalam khusyuk. Udara dingin desa Asri menyelinap masuk melalui celah jendela kayu, membawa serta aroma tanah basah dan embun pagi. Baginya, inilah waktu paling damai dalam sehari, saat dunia terasa berhenti sejenak untuk bersimpu bersama di hadapan Sang Pencipta. Selesai berzikir, ia melipat sajadahnya dengan gerakan perlahan yang tak pernah berubah selama puluhan tahun. Ia melirik ke arah kamar kecil di seberang ruangan. Dari sana, terdengar suara kriut ranjang, disusul gumaman khas orang baru bangun tidur. Seulas senyum tipis terukir di wajahnya yang teduh. "Sekar, sudah bangun, Enduk?" Sapanya lembut. Pintu kamar terbuka. Sesosok gadis kecil berusia 8 tahun dengan piyama bergambar awan muncul, mengucek matanya. Rambutnya yang ikal berantakan, namun senyumnya yang merekah mampu menerangi seluruh ruangan. "Sudah, Eyang Kakung," jawab Sekar. Suaranya sedikit serak. Ia berjalan menghampiri kakeknya dan memeluk pinggangnya, dingin. Pak Tirtayasa tertawa kecil sambil mengusap puncak kepala cucunya. "Namanya juga pagi, ayo ambil wudhu, kita salat bersama." Sekar mengangguk patuh. Kehadiran Sekar adalah pelita dalam hidup Pak Tirtayasa. Sejak kedua orang tua gadis itu berpulang, ialah yang menjadi kakek, sekaligus ayah dan ibu. Setiap tawa Sekar adalah musik, setiap celotehnya adalah puisi, dan setiap pertanyaannya adalah pengingat bahwa hidup harus terus berjalan. Pagi itu, seperti ratusan pagi lainnya, mereka sarapan dengan menu sederhana. Di meja makan kayu, nasi hangat, sepotong ikan asin, dan tumis kangkung dari kebun belakang rumah. Sekar berceloteh riang tentang rencananya membuat prakarya dari daun-daun kering di sekolah. Pak Tirtayasa mendengarkan dengan saksama, sesekali menimpali dengan pertanyaan atau nasihat ringan. "Nanti Eyang bantu cari daun nangka yang bagus, ya. Warnanya kuning cerah, pasti paling bagus di antara temon-timanmu," ujarnya sambil menyendokkan nasi ke piring Sekar. "Asyik, terima kasih, Eyang," seru Sekar gembira. Saat itulah telepon genggam model lama di atas bufet berdering nyaring. Pak Tirtayasa berdeham, melirik sejenak ke arah telepon itu sebelum bangkit. Ia tahu panggilan di waktu seperti ini biasanya membawa kabar duka. "Assalamualaikum," ucapnya dengan suara tenang. Di seberang telepon, terdengar suara Pak Lurah yang tergesa-gesa. Kabar duka datang dari keluarga pendatang baru di ujung desa. Seorang pemuda, putra tunggal keluarga kaya raya itu, telah berpulang. "Mohon bantuannya, Pak Tirta." "Seperti biasa," kata Pak Lurah dengan nada penuh harap. "Insya Allah, saya akan segera." "Bersiap," jawab Pak Tirtayasa. Ia menutup telepon dan menghela napas panjang. Wajahnya kembali tenang, seolah telah terbiasa menyambut takdir yang datang silih berganti. Ia menatap Sekar yang kini dia memperhatikannya. "Eyang mau bekerja sebentar, ya?" katanya lembut. "Sekar di rumah saja, nanti diantar ke sekolah sama Bilastri, tetangga sebelah." Sekar mengangguk mengerti. Ia tahu profesi kakeknya. Orang-orang di desa menyebut Pak Tirtayasa sang penjaga gerbang terakhir, bukan karena seram, tapi karena di tangannya yang sabar dan doanya yang tulus. Banyak jenazah diantarkan menuju peristirahatan terakhirnya dengan damai dan terhormat. Setibanya di rumah duka, Pak Tirtayasa tidak langsung menuju ruang pemandian. Ia terlebih dahulu menemui keluarga yang ditinggalkan, menyalami mereka satu persatu,
dan membisikkan kata-kata penguatan. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepadanya. Tugas kita yang ditinggalkan adalah mengikhlaskan dengan doa, tuturnya. Kepada seorang ibu yang wajahnya sembab, kata-katanya seperti air sejuk yang membasuh hati yang gundah. Sore harinya, setelah semua tugasnya selesai dan Sekar telah pulang dari sekolah, mereka menghabiskan waktu di kebun belakang. Pak Tirtayasa dengan telaten merawat tanaman serai dan jahe miliknya, sementara Sekar sibuk mengumpulkan daun-daun kering yang berjatuhan, memasukkannya ke dalam keranjang kecil. Langit senja berwarna jingga keemasan. Suara anak-anak mengaji dari surau terdekat terdengar sayup-sayup, berpadu dengan kicau burung yang kembali ke sarang. Pak Tirtayasa berhenti dari pekerjaannya, memandang cucunya yang asyik sendiri, lalu menatap langit yang maha luas. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Hidupnya sederhana, dunianya tidak luas, namun ia memiliki segalanya: iman, kedamaian, dan seorang cucu yang menjadi cahaya matanya. Malam itu, setelah Sekar tertidur lelap, usai mendengarkan kisah tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman, Pak Tirtayasa duduk di teras rumahnya, memandang bulan yang bersinar malu-malu di antara awan. Semuanya terasa berada di tempatnya. Air mengalir tenang, angin berembus lembut, dan kedamaian menyelimuti desa Asri. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ketenangan ini akan segera diuji. Ia tidak menyadari bahwa panggilan duka selanjutnya akan membawanya pada sebuah rahasia kelam yang bersembunyi di balik kematian. Sebuah rahasia yang ditandai oleh sesuatu yang tak seharusnya ada di tubuh manusia. Panggilan duka selanjutnya itu datang 3 hari kemudian. Di waktu yang paling tidak biasa, tengah malam, Pak Tirtayasa tidak menyadari bahwa panggilan inilah yang akan menyeret ketenangannya ke dalam sebuah pusaran kegelisahan. Deru angin di luar terdengar lebih kencang dari biasanya, dan rintik hujan mulai menggetuk-getak atap rumahnya, seolah membawa pertanda yang berpulang adalah Adrian, pemuda kaya raya dari kota yang baru beberapa bulan menempati sebuah villa megah di ujung desa. Kabar kematiannya yang mendadak mengejutkan semua warga. Dengan diantar oleh Pak Lurah menembus hujan, Pak Tirtayasa tiba di sebuah rumah yang sangat kontras dengan suasana desa Asri. Bangunan itu modern, besar, dan terasa dingin, dikelilingi pagar tinggi yang menjulang angkuh. Duka yang menyelimuti rumah ini pun terasa berbeda. Tidak ada isak tangis histeris atau lantunan doa yang ramai. Hanya keheningan yang canggung dan wajah-wajah kaku penuh kebingungan dari beberapa orang berpakaian mahal. Pak Tirtayasa disambut oleh ayah almarhum, seorang pria parubaya yang raut wajahnya lebih menunjukkan keterkejutan daripada kesedihan. "Silakan Pak, ruangannya sudah disiapkan di belakang," katanya dengan suara datar. Ruang yang dimaksud bukanlah bilik pemandian sederhana seperti yang biasa ia temui. Ruangan itu adalah sebuah kamar mandi mewah berlapis pualam hitam, begitu luas. Dans gema langkah kakinya sendiri terdengar memantul di dinding. Di tengah ruangan, di atas sebuah ranjang khusus yang telah disiapkan, terbujur jasad sang pemuda. Wajahnya pucat, namun terlihat damai, seolah hanya tertidur. Namun, firasat Pak Tirtayasa mengatakan hal lain. Hawa di ruangan itu terasa berat dan menusuk tulang, jauh lebih dingin dari seharusnya. Ada aroma aneh yang samar tercium. Bukan aroma wangi bunga melati yang biasa disiapkan, melainkan seperti bau hangus yang tipis, bau sesuatu yang terbakar tanpa api. Sambil terus beristighfar dalam hati, Pak Tirtayasa memulai tugasnya. Ia menyiramkan air pertama dengan gerakan mantap yang telah mendarah daging selama puluhan tahun. Air mengalir di tubuh jenazah, namun hawa dingin itu tidak juga surut. Doa-doa yang ia lantunkan terasa lebih berat untuk diucapkan, seolah ada sesuatu di udara yang berusaha menahannya. Semua berjalan semestinya, hingga tiba saatnya ia harus membersihkan bagian punggung. Dengan bantuan seorang kerabat almarhum, ia membalikan tubuh kaku itu dengan sangat hati-hati. Dan saat itulah jantung Pak Tirtayasa seolah berhenti berdetak di tengah punggung jenazah itu, tepat di antara kedua tulang belikatnya. Terukir sabuk, tanda. Itu bukan tato.
bukan pula bekas luka atau tanda lahir. Tanda itu berwarna hitam pekat, lebih gelap dari bayangan tergelap sekalipun, dengan bentuk rumit menyerupai jalinan akar-akar pohon yang kering dan tajam. Permukaannya tidak menonjol, menyatu sempurna dengan kulit. Namun, entah kenapa, mata Pak Tirtayasa bisa merasakan kedalamannya. Tanda itu seolah menyerap cahaya lampu di atasnya, menciptakan sebuah noktah kegelapan yang absolut. Tangan Pak Tirtayasa yang hendak menyiramkan air gemetar hebat. Ia mendekatkan telapak tangannya tanpa menyentuh, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa memancar dari tanda itu. Dingin yang tidak wajar, dingin yang terasa menguras kehangatan dari sekitarnya. "Ada apa Pak?" tanya kerabat almarhum, melihat Pak Tirtayasa tertegun. "Tidak apa-apa," jawab Pak Tirtayasa tergagap, berusaha menguasai diri. Ia memaksa tangannya untuk menyiramkan air ke punggung itu. Keanehan lain terjadi. Air yang mengenai seluruh bagian punggung tampak normal. Namun air yang jatuh tepat di atas tanda hitam itu seolah enggan menyentuh. Butiran-butiran air itu melompat dan menggelinding ke samping, seolah ada lapisan tak kasat mata yang melindunginya. Pak Tirtayasa mencobanya lagi dengan sabun, namun hasilnya sama. Tanda terlarang itu menolak untuk disucikan. Sebuah keyakinan yang menakutkan menyelinap ke dalam benaknya. Ini bukan sekadar kematian biasa. Tanda ini adalah segel, sebuah prasasti dari perjanjian yang tak seharusnya pernah dibuat oleh manusia. Dengan cepat, ia menyelesaikan sisa tugasnya. Setiap gerakannya kini terasa kaku, dan setiap doa yang terucap terasa hampa. Ia ingin segera pergi dari tempat itu, menjauh dari hawa menyesakkan dan tanda mengerikan yang terus membayangi benaknya. Setelah selesai, ia berpamitan dengan tergesa-gesa. Saat melangkah keluar dari rumah megah itu, hujan di luar telah reda. Namun bagi Pak Tirtayasa, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai di dalam hatinya. Sepanjang perjalanan pulang, menyusuri jalanan desa yang basah dan sepi, ia merasa ada yang mengawasinya. Perasaan dingin di punggungnya sendiri tak kunjung hilang. Ia tiba di depan rumahnya yang mungil dan hangat. Dari jendela, ia bisa melihat lampu tidur di kamar Sekar masih menyala redup. Rumah itu adalah benteng kedamaiannya, pelindungnya. Namun malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa ragu. Apakah benteng itu cukup kuat? Ia berhenti di ambang pintu, tidak langsung masuk. Tangannya terangkat, menyentuh punggungnya sendiri yang tiba-tiba terasa pegal. Bayangan tanda hitam itu terproyeksi dengan jelas di dalam pikirannya. Ia tahu, dengan membawa pengetahuan tentang tanda itu, ia mungkin telah membawa pulang sesuatu yang seharusnya tetap terkubur bersama jenazah di rumah Megatari. Sesuatu yang kini tahu siapa dirinya. Dan sesuatu itu tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kehadirannya. Ia datang bukan sebagai sosok yang terlihat, melainkan sebagai bisikan dingin yang merayap masuk ke dalam sendi-sendi kedamaian rumah Pak Tirtayasa. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Pak Tirtayasa tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tanda hitam itu terus menari-nari di pelupuk matanya. Keesokan paginya, tanda pertama yang kasat mata muncul saat ia melangkah ke kebun belakang untuk menyiram tanaman. Seperti biasa, ia tertegun. Beberapa tanaman serai kesayangannya yang kemarin masih berdiri gagah, kini terkulai layu dengan daun-daun yang menguning secara tidak wajar. Sebagian bunga melati di pojok pagar bahkan telah menghitam, seolah terbakar oleh embun beku. Di tengah musim kemarau, hatinya mencelos. Kebun itu adalah cerminan ketenangan jiwanya, dan kini cermin itu mulai retak. Hari-hari berikutnya, gangguan itu semakin terasa. Gelas yang ia letakkan di tepi meja tiba-tiba jatuh tanpa ada yang menyentuh. Pintu kamarnya yang tertutup rapat terkadang terbuka sendiri dengan derit pelan di tengah malam. Ia sering mendengar suara lirih seperti desisan angin yang memanggil namanya saat sedang sendirian, membuatnya menoleh ke ruangan kosong dengan jantung berdebar. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya permainan pikiran karena kelelahan. Namun, ia tak bisa lagi mengelak ketika kegelapan itu mulai menyentuh Sekar, cucu kesayangannya
yang selalu ceria itu mulai berubah. Tawa riangnya jarang terdengar. Ia lebih banyak diam, sering memandang ke sudut-sudut ruangan dengan tatapan kosong. Puncaknya, Sekar mulai sering terbangun di tengah malam sambil menangis ketakutan. Ada bayangan Eyang, isaknya pada suatu malam, memeluk kakeknya erat-erat. Bayangan hitam di pojok kamar, tangannya dingin sekali. Dunia Pak Tirtayasa seakan runtuh mendengar itu. Ketakutan yang selama ini ia coba tekan, kini meluap menjadi amarah-amarah pada dirinya sendiri, karena merasa tak mampu melindungi hartanya yang paling berharga. Ia sadar sepenuhnya, ini bukan lagi tentang firasat atau kebetulan. Peyang dan Yang dilihat Sekar, layunya tanaman di kebun, dan hawa dingin di rumahnya. Semuanya berakar pada satu hal, tanda terlarang di punggung jenazah pemuda itu. Tujuannya kini menjadi jelas bagai kristal. Ia tidak bisa hanya diam dan berdoa, ia harus melawan. Ia harus mencari tahu apa arti tanda itu dan bagaimana cara memutuskan ikatannya dari rumah dan cucunya. Malam itu, ia membuka sebuah lemari kayu tua, tempat ia menyimpan kitab-kitab dan catatan warisan leluhurnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membolak-balik halaman kertas yang sudah menguning, mencari petunjuk apapun tentang simbol, segel, atau perjanjian-perjanjian terlarang. Matanya menelusuri setiap baris tulisan tangan kuno. Namun hingga larut malam, ia tidak menemukan satupun gambar yang cocok dengan tanda yang dilihatnya. Tanda itu terlalu asing, terlalu gelap. Rasa putus asa nyaris menghampirinya. Namun saat ia melihat foto almarhumah istrinya di dinding, kekuatannya kembali. Ia tidak akan menyerah. Jika pengetahuan tidak ada di dalam rumahnya, maka ia harus mencarinya. Di luar, hanya ada satu orang yang mungkin tahu. Sahabat lamanya, Kiai Sobri, seorang alim yang tinggal di desa seberang sungai. Kiai Sobri dikenal memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal-hal yang tak kasat mata. Tentang perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib, Pak Tirtayasa bangkit berdiri. Keraguan di wajahnya telah sirna, digantikan oleh tekad yang kokoh. Perjalanan ke desa seberang tidaklah mudah bagi orang seusianya. Namun tidak ada rintangan yang terasa berat jika tujuannya adalah untuk keselamatan Sekar. Ia berjalan ke kamar cucunya, memandangi wajah polos yang tertidur itu dengan tatapan penuh kasih. Tidurnya tampak gelisah, sesekali keningnya berkerut. Pak Tirtayasa mengusap lembut dahi Sekar sambil membisikkan doa pelindung. Sabar ya Nduk, bisiknya lirih. Lebih kepada dirinya sendiri. Eyang akan melakukan apapun untuk mengusir bayangan itu. Apapun, besok pagi, ia akan berangkat. I can menyeberangi sungai dan mendaki bukit untuk menemui Kiai Sobri. Ia akan membawa secuil harapan ini untuk melawan kegelapan yang kian pekat. Perjuangannya untuk merebut kembali kedamaian telah resmi dimulai. Namun, perjuangan itu ternyata jauh lebih berat dan penuh perlawanan daripada yang pernah ia bayangkan. Perjalanan subuh menuju desa seberang terasa seperti menempuh 100 km. Angin yang menerpa rumpun bambu di tepi jalan berdesis seperti bisikan-bisikan yang mengejek, dan setiap bayangan dahan pohon di tanah seolah menggeliat, mengawasinya. Ia terus menguatkan hati, menyebut nama Sang Kuasa dalam setiap langkahnya, menjadikan doa sebagai perisai, melawan rasa takutnya sendiri. Akhirnya, dengan napas tersengal dan lutut yang terasa goyah, ia tiba di pondok sederhana Kiai Sobri. Sahabat lamanya itu menyambutnya dengan tatapan prihatin, seolah sudah merasakan kegelisahan yang dibawa tamunya. Di dalam kehangatan pondok yang wangi oleh aroma teh jahe, Pak Tirtayasa menceritakan segalanya. Dari penemuan tanda mengerikan itu, hingga mimpi buruk dan layunya tanaman di rumah. Kiai Sobri mendengarkan tanpa menyelah. Wajahnya yang selalu tenang kini dihiasi guratan keseriusan yang dalam. Setelah Pak Tirtayasa selesai, Sang Kiai menghela napas panjang. Yang kau lihat itu bukan sekadar tanda, Tirta, ujar Kiai Sobri dengan suara berat. Itu adalah segel perjanjian, sebuah jalan pintas yang ditempuh almarhum untuk mendapatkan kemewahan duniawi. Kematiannya tidak mengakhiri perjanjian itu, justru melepaskan pihak kedua dari ikatannya untuk mencari celah baru. Dengan menemukan segel itu, tanpa sadar,
kau telah membuka sebuah pintu untuknya. Dada Pak Tirtayasa terasa sesak mendengar penjelasan itu. Ketakutannya kini memiliki nama. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kiai? Tanyanya lirih. Suaranya bergetar. Kita akan coba memagarinya dari sini, kata Kiai Sobri. Kita satukan doa, kita mohon kekuatan untuk membangun dinding pelindung di sekeliling rumahmu dan memutuskan benang hitam yang mengikatnya. Malam itu, di dalam surau kecil milik Kiai Sobri, mereka berdua duduk bersila, saling berhadapan. Hanya sebuah lampu minyak kecil yang menjadi penerang, menciptakan bayangan panjang mereka yang menari-nari di dinding. Mereka mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suara mereka yang bergetar namun khusyuk mengisi ruangan, mencoba menembus jarak dan kegelapan. Saat doa mereka mencapai puncaknya, perlawanan itu datang. Angin di luar tiba-tiba mengamuk, menggedor-gedor jendela kayu dengan kasar. Lampu minyak di antara mereka berkelip-kelip hebat. Apinya menari liar seolah ditiup dari segala arah, sebelum akhirnya padam, gelap. Di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar suara tawa dari luar. Bukan tawa manusia, tawa itu melengking, dingin, dan penuh dengan nada cemoohan yang merendahkan. Tawa itu seolah mengatakan bahwa usaha mereka sia-sia. Sebuah tekanan tak kasat mata menyelimuti ruangan, membuat napas mereka menjadi berat, seolah ada beban besar yang menindih dada mereka. Doa mereka terputus. Kiai Sobri menyalakan kembali lampu dengan tangan gemetar. Keringat membasahi pelipisnya. Tidak bisa, desahnya nyaris tak terdengar. Kekuatannya terlalu pekat, Tirta. Doa kita tidak sampai. Ia telah membangun dinding di sekeliling rumahmu. Harapan terakhir, Pak Tirtayasa hancur berkeping-keping. Kakinya lemas, dunianya seakan runtuh. Jika kekuatan doa seorang kiai pun tak mampu menembusnya, apalagi yang bisa ia lakukan? Seketika, bayangan wajah Sekar melintas di benaknya. Ia bangkit dengan panik. "Kupto," serunya, lalu berlari keluar dari surau, menerobos malam tanpa pamit. Ia berlari sekuat tenaga, tidak peduli pada napasnya yang memburu atau kakinya yang sakit. Setibanya di rumah, firasat terburuknya menjadi kenyataan. Rumahnya terasa sedingin es. Ia langsung menuju kamar Sekar dan mendapati cucunya terbaring diam di ranjang. Ini bukan tidur biasa. Tubuhnya panas seperti bara, namun ia tidak berkeringat dan wajahnya sangat pucat. Ia memanggil nama Sekar berulang kali, menepuk-nepuk pipinya, namun gadis kecil itu tidak bergeming. Ia terperangkap dalam tidur yang dalam dan gelap. Pak Tirtayasa jatuh terduduk di lantai, air matanya luruh tak terbendung. Ia telah gagal, kalah. Di puncak keputusasaannya, pintu depan terbuka pelan. Kiai Sobri masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya penuh kesedihan. Ia telah menyusul sahabatnya. Ia meletakkan tangannya di bahu Pak Tirtayasa yang bergetar hebat. "Masih ada satu jalan terakhir," bisik Kiai Sobri. Suaranya terdengar berat. "Sebuah jalan yang tidak menuntut kekuatan, tapi pengorbanan." Pak Tirta mengangkat wajahnya yang basah. "Kau tidak bisa melawannya dengan kekuatan," lanjut sang Kiai. "Tapi mungkin kau bisa menebusnya dengan keikhlasan. Perjanjian itu adalah transaksi. Mungkin ia bisa diputus dengan transaksi lain. Kau harus memberikan sesuatu yang paling tulus, paling murni, sesuatu yang energinya telah kau isi dengan kebaikan selama bertahun-tahun." Pak Tirtayasa terdiam, mencerna setiap kata sahabatnya. Matanya yang sayu menatap wajah pucat Sekar, lalu beralih pada tangannya sendiri yang keriput. Di dalam saku bajunya, ia merasakan bentuk yang sangat ia kenal. Sebuah benda yang menemaninya dalam suka dan duka, dalam setiap sujud dan zikirnya. Ia tahu apa yang harus ia korbankan. Pilihan terakhir yang paling sulit kini ada di hadapannya. Dan pilihan terakhir yang paling sulit itu terasa hangat di dalam sakunya. Sebuah benda sederhana yang menyimpan kenangan dan doa seumur hidup. Tanpa ragu lagi, Pak Tirtayasa menatap Kiai Sobri dengan sorot mata yang kini menyiratkan keteguhan. "Baja, tolong jaga cucu saya, Kiai," pintanya dengan suara mantap. Kiai Sobri mengangguk, memahami beratnya keputusan itu. Ia mundur ke ambang pintu, menjadi penjaga diam bagi perjuangan yang akan terjadi. Pak Tirtayasa
tidak mempersiapkan diri untuk sebuah pertarungan, melainkan untuk sebuah penyerahan diri yang total. Ia beranjak ke sumur, mengambil air wudhu di bawah tatapan bulan yang pucat. Setiap basuhan air di wajah dan lengannya terasa menusuk, lebih dingin dari seharusnya, seolah udara di sekelilingnya sendiri ikut menolak niat sucinya Rumaniaturasa. Sesek dipenuhi tekanan berat dari kegelapan yang tahu bahwa ia akan melakukan perlawanan terakhir. Ia tidak menggelar sajadahnya di ruang tengah. Ia membentangkannya tepat di sisi ranjang tempat Sekar terbaring, menjadikan penderitaan cucunya sebagai kiblat dari segala doanya. Dari dalam sakunya, ia mengeluarkan pusaka hatinya, seuntai tasbih kayu sederhana. Butirannya telah licin dan pudar warnanya, aus oleh puluhan ribu zikir. Tasbih itu adalah hadiah pernikahan dari almarhumah istrinya, saksi bisu dari setiap doa yang ia panjatkan untuk kebahagiaan keluarga kecilnya. Setiap butirnya telah terisi energi cinta, harapan dan keimanan yang tulus. Dengan hati yang bulat, ia mengangkat tangan untuk salat hajat. Saat ia memulai rakaat pertamanya, perlawanan itu datang dengan segenap kekuatannya, bukan serangan fisik, melainkan serbuan ke dalam benteng jiwanya. Desisan-desisan di sudut ruangan menjadi lebih jelas, kini membentuk kalimat-kalimat penuh racun keraguan. Hentikan, semua ini sia-sia. Lihat cucumu, ia sudah menjadi milikku. Tuhan yang kau sembah telah meninggalkanmu dalam gelap. Pak Tirtayasa memejamkan matanya lebih erat. Bibirnya terus melantunkan ayat suci, mencoba menjadikan firman Tuhan sebagai tameng. Namun, gangguan itu kian menjadi bayangan di dinding kamarnya menggeliat, memanjang, membentuk sosok hitam bengkok yang seolah menertawakannya. Untuk sesaat, ia seperti melihat ilusi mengerikan. Dada Sekar berhenti kembang kempis. Jantungnya nyaris berhenti. Namun ia tahu, itu hanya tipu daya. Ia menguatkan hatinya, memfokuskan seluruh pikirannya pada citra wajah Sekar yang tersenyum, ceria. Rasa dingin di ruangan itu semakin menjadi-jadi, disertai tekanan yang begitu berat, hingga ia merasa sulit untuk berdiri tegak dari rukuknya. Gelombang kelelahan yang luar biasa kelelahan jiwa menyerangnya, membisikkan betapa nikmatnya jika ia menyerah dan ikut terlelap seperti cucunya. Disinilah letak pertaruhannya. Ia melawan bukan dengan amarah, tapi dengan cinta. Setiap kebencian, ia balas dengan mengingat tawa Sekar. Setiap ilusi menakutkan, ia lawan dengan membayangkan kehangatan pelukan istrinya dulu. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya, seluruh rasa sakit, takut, dan harapannya ke dalam setiap lafal doa, menyalurkannya melalui tasbih yang ia genggam erat. Inilah puncak keikhlasannya pada sujud terakhir. Saat keningnya menyentuh lantai sajadah, ia menggenggam tasbih itu sekuat-kuatnya. Ia tidak meminta kemenangan, ia hanya memohon ampun dan perlindungan. Ia menyerahkan segalanya. Tiba-tiba, sebuah kehangatan yang luar biasa menjalari telapak tangannya. Tasbih itu terasa panas, seolah membara dari dalam. Sesaat kemudian, ia merasakan sebuah pelepasan. Tekanan berat yang menghimpit ruangan itu lenyap dalam sekejap. Suara desisan hilang, digantikan oleh keheningan yang damai. Udara kembali terasa ringan. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Ia membuka telapak tangannya. Tasbih kayu kesayangannya telah tiada. Yang tersisa hanyalah butiran-butiran debu halus yang hangat. Energinya telah habis tercurah. Dan pada saat yang bersamaan, terdengar sebuah helaan napas lembut dari atas ranjang. Pak Tirtayasa menoleh dengan cepat. Setitik air mata mengalir dari sudut mata Sekar yang terpejam. Napasnya yang tadi pendek dan berat, kini terdengar teratur dan tenang. Wajahnya yang pucat pasi mulai kembali merona. Panas di tubuhnya telah sirna. Perlahan, kelopak mata gadis kecil itu bergetar lalu terbuka. "Eyang," panggilnya dengan suara lemah, namun sangat jelas. Pertahanan Pak Tirtayasa runtuh. Air mata syukur membanjiri wajahnya. Ia meraih tubuh mungil itu, memeluknya dengan kelegaan yang tak terhingga. Pengorbanannya tidak sia-sia. Kiai Sobri melangkah masuk, senyum tulus terukir di wajahnya yang lelah. "Keikhlasanmu," katanya lembut,
jauh lebih kuat dari kegelapan manapun, Tirta. Saat fajar pertama mulai menyingsing, sinarnya yang keemasan menerobos masuk dari celah jendela. Cahaya itu menerangi butiran debu di telapak tangan Pak Tirtayasa, sisa-sisa dari pusaka cintanya, dan menyinari wajah Sekar yang kini tertidur pulas dengan senyum damai. Kegelapan telah enyah, ditelan oleh cahaya pengorbanan dan fajar yang baru. Dan fajar yang baru itu membawa serta kehangatan yang telah lama hilang dari rumah kecil di ujung desa itu. Tirai kegelisahan yang selama berhari-hari menyelimuti setiap sudut ruangan kini telah tersibak, digantikan oleh ketenangan yang terasa begitu nyata, begitu melegakan. Udara pagi tidak lagi terasa menusuk, melainkan segar dan penuh harapan. Beberapa hari berlalu, kehidupan kembali berjalan normal, namun dengan makna yang jauh lebih dalam. Tawa ceria Sekar telah kembali, terdengar lebih nyaring dari sebelumnya, seolah ia mensyukuri setiap detik keceriaan yang bisa ia rasakan. Ia kembali berlari-larian di halaman, membantu kakeknya menyiram kebun. Ajaibnya, tanaman-tanaman yang semula layu dan menghitam kini mulai menunjukkan tanda kehidupan. Pucuk-pucuk hijau yang baru bermunculan dari ranting yang kering menjadi saksi bisu bahwa cahaya memang selalu bisa menemukan jalannya. Pak Tirtayasa sendiri terlihat lebih tua, punggungnya sedikit lebih bungkuk, dan langkahnya tak lagi secepat dulu. Perjuangan batin itu telah menguras banyak tenaganya, namun matanya memancarkan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kedamaian yang lahir dari badai, sebuah ketenangan yang ditempa dalam api pengorbanan. Sore itu, saat mereka berdua duduk di teras sambil menikmati teh hangat, Sekar menatap kakeknya dengan tatapan ingin tahu. "Eyang," panggilnya pelan, "kenapa tasbih Eyang yang dari kayu itu sudah tidak ada?" Pak Tirtayasa tersenyum lembut. Ia tahu hari ini akan datang. Ia menarik napas panjang, mencari kata-kata yang paling sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang begitu rumit. "Tasbih itu tidak hilang, Nduk," jawabnya sambil mengusap rambut cucunya. "Tasbih itu sudah Eyang tukarkan?" "Ditukar dengan apa, Eyang?" "Ditukar dengan kesehatan dan senyum Sekar," katanya. "Begini, di dunia ini ada orang yang karena terlalu ingin cepat kaya, kadang mereka mengambil jalan pintas di tempat yang gelap. Terkadang kegelapan dari jalan pintas itu bisa menempel dan membuat orang lain sakit. Seperti yang terjadi pada Sekar." Ia berhenti sejenak, memastikan cucunya mengerti. Satu-satunya cara untuk mengusir gelap adalah dengan cahaya yang sangat terang. Tasbih Eyang itu selama puluhan tahun sudah Eyang isi dengan doa dan simpanan cinta dari almarhumah Eyang Putri. Cahaya dari semua doa dan cinta itulah yang kita pakai untuk mendorong kegelapan itu pergi jauh-jauh. Sekar terdiam, matanya yang jernih menatap kakeknya dengan pemahaman baru. "Berarti cinta itu seperti cahaya, ya, Yang?" Pak Tirtayasa mengangguk, hatinya menghangat. "Tepat sekali, Enduk. Cinta, kejujuran, dan rasa syukur adalah cahaya kita. Selama kita punya itu, kita tidak akan pernah benar-benar berada dalam kegelapan." Saat senja mulai turun, telepon genggamnya kembali berdering. Panggilan duka. Pak Tirtayasa mengangkatnya dengan tenang. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan di wajahnya. Hanya penerimaan yang tulus akan tugasnya sebagai penjaga gerbang terakhir. Iman dan hatinya telah diuji dalam tingkatan tertinggi, dan ia keluar sebagai pemenang. Setelah menutup telepon, ia berdiri dan menggandeng tangan Sekar. Mereka memandang langit senja yang memerah saga. Pak Tirtayasa mungkin telah kehilangan pusaka berharganya, dan tenaganya mungkin telah berkurang. Namun, ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada benda atau ritual, melainkan pada ketulusan hati yang rela berkorban demi orang yang dicintai. Kedamaian yang mereka rasakan kini bukanlah kedamaian yang rapuh, melainkan kedamaian yang telah teruji, yang dimenangkan melalui perjuangan iman. Dan di bawah langit senja itu, di sebuah desa kecil yang tenteram, seorang kakek dan cucunya berdiri bersama, menjadi bukti hidup bahwa cahaya cinta akan selalu lebih kuat daripada bayangan ketakutan manapun.
Itulah kisah sang penjaga gerbang terakhir. Sebuah cerita tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kekuatan cinta di tengah kegelapan. Bagaimana pendapat Anda tentang pilihan Pak Tirtayasa? Apakah Anda akan melakukan hal yang sama? Bagikan komentar and deep, dan jangan lupa untuk subscribe Lembar Kelam agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri dan ketegangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.